Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atia Nurul dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu poin yang terdapat dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs merupakan agenda internasional yang menjadi lanjutan dari tujuan program pembangunan milenium atau biasa kita kenal dengan sebutan MDGs. Agenda ini disusun oleh PBB dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan juga para pelaku ekonomi dari berbagai penjuru dunia. Agenda yang ditetapkan pada tanggal 25 September tahun 2015 ini terdiri dari 17 tujuan global dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Berbicara mengenai kesehatan, terdapat fakta mengenai DKI Jakarta. Seperti data yang dikeluarkan oleh Ditjen P2P Kemenkes RI pada tahun 2021 yang mana menyatakan DKI Jakarta menempati posisi nomor 4 provinsi tertinggi kasus HIV/AIDS di Indonesia, yaitu sebanyak 115 kasus di bawah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. HIV/AIDS masih menjadi masalah serius di Indonesia, dan jika kita telisik lebih dalam, ternyata permasalahan ini erat sekali kaitannya dengan budaya seks bebas yang dewasa ini mungkin menjangkit para kaula muda. Seks bebas tidak hanya menyebabkan HIV/AIDS, tapi seks bebas juga mampu menyebabkan kematian, dan risikonya akan lebih tinggi bagi kita, kaum perempuan. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa harus kaum perempuan? Ya, dengan seks bebas tadi, kita kaum perempuan akan sangat mungkin mengalami apa yang dinamakan dengan KTD, atau kehamilan tidak diinginkan. Dan kehamilan tidak diinginkan ini biasanya akan berakhir pada tindakan aborsi, yang mana ini sangat mengancam kesehatan dan juga keselamatan sang ibu. Dan mirisnya, di Indonesia praktik ini masih banyak dilakukan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sudah melarang tegas segala tindakan aborsi kecuali pada dua hal, yaitu yang pertama adanya indikasi kedaruratan medis, dan yang kedua adalah kehamilan akibat korban perkosaan. KTD banyak terjadi pada anak di bawah umur, yang mana hal ini dapat berakibat pada adanya pernikahan dini, yaitu pernikahan yang sengaja dilangsungkan akibat adanya suatu kecelakaan, atau bahasa sekarang kita menyebutnya dengan istilah MBA. Yang perlu menjadi perhatian adalah hal ini dapat berdampak pada tingginya kasus KDRT. Seperti data yang dirilis oleh Komnas Perempuan pada Desember 2021, ada sebanyak 8.803 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang mana 74% diantaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Alih-alih menjadi keluarga yang sehat dan juga sejahtera, justru yang ada adalah permasalahan yang tak ada habisnya. Sehingga apa yang tercantum pada SDGs poin ketiga mengenai kesehatan dan kesejahteraan hanya menjadi mimpi belaka. Kekerasan tadi merupakan dampak dari ketidaksiapan dalam menghadapi pernikahan. Anak di bawah umur yang harus dinikahkan tentu belum memiliki kesiapan baik dari segi mental, fisik, finansial, dan lain sebagainya. SDGs poin ketiga hadir untuk memastikan kesehatan dan juga mendukung kesejahteraan bagi semua. Hal ini dapat kita upayakan bersama, apalagi sebagai pemuda, saat ini kita tengah diuntungkan dengan keadaan bonus demografi, yaitu masa di mana angkatan usia produktif lebih banyak daripada angkatan kerja usia lainnya. Permasalahan yang kita hadapi saat ini bagaikan fenomena yang telah mengakar, sehingga diperlukan perbaikan ataupun upaya yang dilakukan dari hulu, yaitu oleh para generasi muda. Hal yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda ialah dengan melakukan berbagai hal positif, seperti menjauhi seks bebas, menghindari HIV/AIDS, pernikahan dini, kemudian juga kita pandai memilih tempat untuk berkembang, meningkatkan kemampuan hidup, mengoptimalkan kemampuan diri, dan yang terpenting adalah menjadi generasi yang berdaya. Jika berbagai hal di atas telah bisa kita lakukan, maka bukan tidak mungkin kita dapat menjadi generasi sehat dan juga sejahtera di kemudian hari. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua, para pemuda, untuk turut menyukseskan SDGs dan tentunya menjadi generasi yang berencana. Karena sejatinya, hidup berencana itu keren.